Pasti kalian udah ngerti kalau lightning itu penting banget buat video kalian. Kalau kalian bikin video tanpa lightning, itu bener-bener flat dan akhirnya membuat video jadi nggak sesuai yang diinginkan. Jadi mau gimana pun juga lightning ini bener-bener important. No lightning no video. Apalagi kalau bikin video yang ada di dalam rumah kayak gini. Kalau di dalam rumah itu cahaya dari luar nggak bakal masuk dan akhirnya nggak dapat natural lightning. Mungkin kalian bisa menggunakan natural lightning tanpa harus menggunakan lightning dari alat-alat yang kalian beli. Natural lightning tuh kayak sinar matahari, dan natural lightning bisa kalian gunakan untuk backlighting atau key lightning kalian. Tapi kalau dalam ruangan itu susah menurut saya untuk mendapatkan natural lightning. Apalagi kalau studio-studio itu biasanya ruangan tertutup dan hanya mengandalkan dari lightning yang alat-alat yang studio itu punya. Dan video kali ini saya bakal bahas untuk membuat video lebih khususnya untuk dalam ruangan ya, karena saya nggak menggunakan natural lightning. Ini saya menggunakan lightning seperti alat biasanya. Permasalahannya, kita harus beli yang namanya alat lightning itu. Lightning ini banyak, ada yang dari murah sampai yang mahal, ada yang dari 20.000 sampai yang 5 jutaan, sampai 6 jutaan, sampai 7 jutaan, itu banyak banget. Tinggal kalian sesuaikan dengan keinginan kalian dan sesuaikan dengan budget yang kalian punya untuk membeli lightning kalian. Yang jelas, makin mahal lightning, semakin enak lightning dipakai, semakin bisa menghasilkan soft lightning, semakin bisa diatur lightningnya. Pokoknya the best. Biasanya kalau bahas lightning yang ada di studio itu biasanya ada yang pakai softbox, ada yang pakai honeycomb, ada yang pakai umbrella, ada yang pakai lightning reflector. Dan itu sebenarnya buat apa sih? Itu sebenarnya adalah alat-alat aksesoris untuk lightning yang bisa digunakan untuk meredus keterangan cahaya. Jadi sumber cahaya itu biasanya keras banget atau bisa dibilang cahayanya itu terang banget dan akhirnya diredus dengan softbox atau honeycomb atau lightning reflector atau payung. Dan saya yang pengen bahas di sini adalah memecahkan masalah gimana kalau budget kalian pas-pasan hanya untuk di lightning dan akhirnya budget kalian cukup untuk di lightning aja dan akhirnya nggak bisa beli aksesoris lighting. Sebenarnya ada kegunaan untuk honeycomb dan softbox selain untuk meredus keterangan cahaya, itu juga menjadi sebagai sumber cahaya yang enak dipakai. Dan softbox dan honeycomb itu enaknya tuh buat dipakai untuk key lightning. Karena apa? Karena key lightning itu paling enak kalau sumber cahaya ini luas. Luas bukan berarti luas tapi abstrak, tapi luasnya beraturan. Jadi konsepnya itu softbox dan honeycomb itu mengumpulkan semua cahaya dari kiri, kanan, depan, belakang ke depan, itu semuanya mengumpulkan dan akhirnya keluar di satu jalan, yaitu tempat dimana keluarnya si cahaya tersebut. Kalau kalian lihat softbox atau nggak honeycomb, pasti cuma satu jalan pintu keluar cahaya tersebut. Bedanya apa kalau nggak pakai honeycomb sama softbox? Itu cahayanya kemana-mana, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, ada yang ke atas, ada yang ke bawah, dan akhirnya melebar dan membuat cahaya yang sumbernya luas tapi abstrak. Kalau pakai softbox sama honeycomb itu akhirnya cahaya kekumpul jadi satu dan menyoroti objek yang disoroti sama si honeycomb sama si softbox. Permasalahannya adalah honeycomb dan softbox ini bayar. Jadi kalian harus punya budget lagi untuk membeli aksesoris untuk lightning. Jadi biar lightning kalian lebih enak lagi dipakai. Tapi gimana? Seperti yang tadi saya bilang, budget cuma cukup untuk beli lightning, sementara saya nggak bisa beli aksesoris lightning. Dan di video ini saya akan bahas solusi untuk gimana caranya untuk bisa mempunyai aksesoris lightning tanpa harus mengeluarkan budget. Sebenarnya ngeluarin budget juga sih, tapi nggak sebanyak kalau kalian beli softbox dan honeycomb secara langsung. Gimana caranya? Do it by yourself. Oke, jadi sekarang saya pengen bahas dulu softbox. Softbox ini biasanya buat key lightning. Softbox ini bentuknya rata-rata itu persegi panjang. Dan gimana caranya punya softbox tapi nggak harus ngeluarin budget? Seperti saya. Pada key lightning saya taruh softbox. Dan softboxnya ini terbuat dari kardus. Jadi saya mengumpulkan semua cahaya yang ada dari sumber dari lightning saya dan saya kumpulkan dengan kardus, saya tutup semua rapat-rapat dan saya keluarkan lewat satu arah, dan satu arahnya itu saya tutup dengan kertas HVS. Jadi gimana cara buatnya? Ya cara buatnya simple, sesuai dengan kreativitas kalian semua, dan kalian tinggal bikin softbox sesuka hati kalian mau bentuknya kayak gimana. Tergantung, mungkin kalau lightning kalian ada yang berbentuk kotak, mungkin kalian membentuk softboxnya menjadi berbentuk kotak. Lagi pula juga kardus lebih enak untuk dibentuk seperti persegi panjang kebanding dengan berbentuk seperti bulat, karena lebih enak, lebih mudah, dan kalian nggak perlu ribet-ribet untuk bikinnya. Caranya gimana? Kalian pertama harus ngumpulin bahan-bahannya dulu seperti HVS, kardus, cutter, gunting, double tip, lakban bening, dan semua hal-hal yang kalian perlukan dalam untuk membuat softbox kalian. Buat nempel kardus, buat nampelin kertas, atau buat nyambungin apa segala macam, itu kalian taruh dulu bahan-bahannya, satuin dulu dalam satu meja dan kalian tinggal action. Dan yang kedua, saya pengen bikin honeycomb, tapi sayangnya saya nggak bikin honeycomb. Cuman honeycomb bisa dibuat kalau kalian pengen coba honeycomb tuh kayak gimana sih. Untuk honeycomb menurut saya gampang banget bikinnya. Itu kalian cuman pakai kertas HVS, terus kalian gulung-gulung, terus kalian tempel-tempelin, satuin, terus dijadiin seperti sarang lebah.
ya seperti honeycomb. Dan kalau menurut saya sih bedanya softbox dengan honeycomb, menurut saya sih nggak, saya belum tahu kegunaan perbedaan dari softbox sama honeycomb itu seperti apa, tapi menurut saya sama-sama aja. Cuman kalau saya punya honeycomb sama softbox, saya lebih milih honeycomb karena biasanya orang-orang youtuber seperti untuk membuat video ini itu biasanya rata-rata pakai honeycomb kebanding dengan softbox. Tadi adalah bagian untuk key lightning, sekarang adalah bagian untuk backlighting. Emang backlighting ini buat apa sih? Apa yang diperlukan aksesoris untuk backlighting? Yaitu adalah katup-katup yang biasanya digunakan untuk lighting yang mahal. Katup-katup ini buat apa sih? Katup-katup ini digunakan untuk mengatur direction sumber lampu kalian. Kalau kalian lihat di lampu-lampu sorot yang ada di panggung, itu biasanya ada katup-katup. Itu buat apa sih? Itu buat nyorot yang ada di panggung, jadi lebih lurus, nggak lebih nyebar kemana-mana. Sama kayak backlighting saya ini menggunakan katup yang terbuat dari kardus. Jadi pada awalnya backlighting saya ini nyebar kemana-mana, dan akhirnya saya mencoba untuk gimana caranya backlighting saya lebih kufokuskan untuk membuat backlighting di sekitar rambut saya, dan itu saya menggunakan katup-katup yang terbuat dari kardus. Dan seperti yang tadi saya bilang, kalian tinggal menggunakan kreativitas, sesuka kalian mau bikin katup-katupnya seperti apa, mungkin mau katup yang lebih keren lagi. Cuman kalau saya sih intinya simple, bisa membuat backlighting dengan benar. Untuk background lighting seperti yang di belakang saya ini yang warna ungu ini, menurut saya sih nggak apa-apa. Background ini nyebar sih nggak apa-apa, asalkan jangan nyebar banget. Soalnya kalau nyebar banget itu menurut saya sih agak gimana gitu ya. Jadi kalau background lighting sih nggak apa-apa lebar, tapi jangan kelebaran. Dan yang pasti background lighting ini menurut saya kasih color aja, jadi jangan warna putih, karena kalau udah warna putih, udah key lighting warna putih, backlighting warna putih, masa background lighting juga warna putih juga. Mending background lightingnya kalian warnain, entah kalian beli bohlam yang RGB atau mungkin kalian menggunakan bohlam yang warna putih, tapi kalian bisa membeli kertas-kertas berwarna-warna ini dan kalian tempel aja di depan sumber cahaya background lighting kalian. Sebenarnya masih ada lagi trik-trik yang bisa kalian pakai untuk modifikasi lighting kalian, mungkin saya akan bahas di video selanjutnya. Dan tadi adalah trik untuk kalian bisa menggunakan aksesoris tanpa harus mengeluarkan duit kalian. Kenapa bedanya lighting murah sama lighting mahal itu? Kadang-kadang kalau lighting mahal itu, kalau backlighting itu biasanya udah ada katupnya, dan katupnya ini lebih elit lagi, terbuat dari besi dan nggak mungkin kardus, dan ada silvernya itu, warna silver itu, jadi lebih pantulan cahayanya itu lebih ke arah lagi, pokoknya lebih ajib lagi. Kalau key lighting itu biasanya kalau mahal itu udah keredus cahayanya, jadi kalian tinggal plug and play aja, langsung shoot aja. Dan sebenarnya lighting mahal itu nggak cuman kayak misalkan key lighting buat key lighting aja, enggak. Sebenarnya lighting mahal, semakin tinggi harga lightingnya itu, semakin bebas digunakan buat apa aja. Bisa buat backlighting, bisa buat key lighting, bisa buat background lighting, bisa juga buat fill lighting. Jadi itu aja untuk video kali ini. Menurut saya itu bisa membuat kalian lebih enak lagi. Jadi kalian nggak perlu ngeluarin budget untuk membeli aksesoris lighting, kalian nggak perlu beli softbox, kalian nggak perlu beli honeycomb, kalian nggak perlu beli lightning reflector, dan semua itu bisa kalian aplikasikan dengan kardus dan kertas HVS. Kertas HVS nya jangan lupa, kertas HVS nya digunakan untuk meredus keterangan cahaya kalian, jadi bukan untuk pengumpulan. Kalau pengumpulan itu kalian gunakan kardus. Jadi kardus ini kalian gunakan sebagai ruang media untuk mengumpulkan cahaya, terus dikeluarin dalam satu arah, dan dalam gerbang keluar itu kalian tutupi kertas HVS untuk meredus cahaya terangnya. Kalau kalian nggak pengen meredus cahayanya juga nggak apa-apa, intinya jangan sampai buat hard lightning. Dan selanjutnya tinggal action aja, kalian tinggal bikin video, taruh background lightning, key lightning, back lightning, dan action. Oke, segitu aja lah untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali.